Kami dari mahasiswa-mahasiswi BINUS University akan mempresentasikan penerapan sistem IoT Hotel Kapsul Bobo Box. Pada kesempatan ini, saya bersama dengan rekan-rekan saya sendiri Nurindra Paramita, mahasiswi Sistem Informasi BINUS University 2022 dengan NIM 2602239030. Yang selanjutnya, rekan saya. Ada saya, Meratu Syalihah, mahasiswi BINUS University dengan jurusan Sistem Informasi dengan NIM 2602233424. Kemudian ada rekan saya juga. Dengan Galih Jati Permana, mahasiswa BINUS University, jurusan Sistem Informasi dengan NIM 26022389993. Oke, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan 4 agenda utama kami, yaitu memperkenalkan sistem IoT yang diterapkan pada hotel kapsul Bobo Box. Yang kedua, memberikan edukasi terkait penggunaan teknologi IoT yang merupakan fasilitas hotel. Yang ketiga, mengidentifikasi kegagalan-kegagalan IoT yang mungkin terjadi pada fasilitas hotel. Dan yang terakhir, menganalisa kelebihan dan kekurangan menggunakan IoT fasilitas hotel kapsul Bobo Box. Oke, sebelum masuk ke materi yang paling utama, di sini kami akan menyampaikan terlebih dahulu apa itu hotel kapsul. Menurut Akabatia, hotel kapsul merupakan hotel berbentuk kapsul dengan kamar yang sangat kecil, namun memenuhi kebutuhan karena telah dilengkapi dengan fasilitas yang dibutuhkan oleh eh, penginap di hotel kapsul tersebut. Berbicara mengenai hotel kapsul, sangat erat kaitannya dengan Jepang. Kenapa? Karena tepatnya di tahun 1979 pertama kali ditemukannya di hotel kapsul pertama di dunia yang dibuka di Osaka dengan nama Capsule Inn yang dirancang oleh Kiso Kurokawa dan berlokasi di distrik Umeda. Selanjutnya, kami akan menjelaskan terkait dengan Internet of Things itu sendiri. Di Bobo Box itu sudah didukung dengan layanan IoT. Apa itu IoT? IoT adalah struktur di mana pertukaran data, perpindahan data yang dapat dilakukan melalui jaringan tanpa memerlukan manusia itu ke sumber tujuan atau interaksi manusia dengan komputer itu sendiri. Internet of Things itu udah menjadi salah satu inovasi yang terkemuka di era digital saat ini, yang sangat berpengaruh secara signifikan pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari. IoT dapat menghubungkan tadi aktivitas manusia dengan teknologi digital melalui jaringan internet, memungkinkan berbagai perangkat untuk saling berkomunikasi dan bertukar data secara otomatis. Dengan IoT, seluruh pekerjaan menjadi lebih efisien dan nyaman dilakukan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Kalia terkait dengan fasilitas pada Bobo Box itu sendiri. Baik, selanjutnya ada fasilitas pada Bobo Box. Di sini ada 4 fasilitas pada Bobo Box. Yang pertama ada Smart Room Control. Bobo Box menggunakan IoT untuk mengontrol berbagai aspek kamar kapsul secara otomatis melalui aplikasi ponsel, seperti mengatur pencahayaan, suhu, dan bahkan membuka atau mengunci pintu kamar. Ini memberikan pengguna kendali penuh atas lingkungan kamar mereka melalui perangkat pintar mereka. Yang kedua, ada kunci pintu pintar. Setiap kamar di Bobo Box dilengkapi dengan kunci pintu pintar berbasis IoT yang memungkinkan tamu membuka kunci kamar mereka menggunakan aplikasi Bobo Box. Hal ini menggantikan penggunaan kunci fisik atau kartu pas. Yang ketiga, ada pengendalian pencahayaan dan suhu. Dengan IoT, tamu dapat menyesuaikan pencahayaan dan suhu kamar melalui aplikasi. IoT memungkinkan integrasi sensor suhu dan perangkat pencahayaan yang dapat disesuaikan untuk kenyamanan pribadi. Terakhir, yang keempat, sistem pemantauan dan manajemen terpusat. Manajemen Bobo Box dapat memantau kondisi kamar secara real-time, termasuk ketersediaan kamar, status kebersihan, dan penggunaan energi yang diatur oleh sensor IoT. Hal ini memudahkan operasional hotel dan meningkatkan efisiensi. Kemudian setelah itu ada kegagalan IoT. Yang pertama ada keamanan data.
Tantangan utama dalam penerapan pengembangan IoT salah satunya adalah privasi keamanan data, di mana pengumpulan dan penggunaan data pribadi oleh perangkat yang terhubung dapat menimbulkan kekhawatiran tentang informasi keamanan pengguna. IoT mengumpulkan data pribadi pengguna, termasuk preferensi kamar, jadwal menginap, dan informasi sensitif lainnya. Jika tidak diimplementasikan dengan baik, sistem IoT dapat rentan terhadap serangan cyber, seperti peretasan yang dapat mengakibatkan kebocoran data pribadi tamu. Kemudian yang kedua ada cakupan sistem. Skala yang harus tercover oleh sistem akan menentukan jumlah integrasi dari perangkat IoT, karena untuk detail cakupan sistem dan komponen akan menetapkan skala sistem pada IoT yang nantinya akan berpengaruh pada besaran anggaran pengadaan dan maintenance. Bobobox mungkin menggunakan berbagai perangkat dan sistem IoT yang berbeda. Jika tidak ada integrasi yang baik antara perangkat-perangkat ini, hal ini dapat menyebabkan masalah kompatibilitas, di mana sistem IoT tidak dapat berkomunikasi satu sama lain dengan baik, sehingga mengurangi fungsionalitas keseluruhan. Kemudian yang terakhir, kegagalan sistem. Integrasi antar masing-masing sistem dan komponen IoT sangat riskan jika terjadi kerusakan atau kendala bisa menyebabkan kegagalan fungsi yang mengakibatkan ketidaknyamanan pada pengguna sistem IoT. Ketergantungan Bobobox pada teknologi IoT dapat menjadi masalah jika tidak ada alternatif manual. Dalam situasi darurat, seperti pemadaman listrik atau kegagalan sistem, Bobobox harus memiliki prosedur cadangan untuk memastikan tamu tetap bisa mendapatkan layanan. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk kelebihan menggunakan IoT, ada 4 poin utama yang kami ambil. Yang pertama, untuk peningkatan dari pengalaman tamu. Penerapan teknologi IoT memungkinkan personalisasi layanan seperti untuk pengaturan suhu, pencahayaan, dan hiburan di kamar hotel sesuai dengan preferensi tamu melalui aplikasi smartphone, sehingga membuat tamu menjadi lebih nyaman, lebih betah, dan juga lebih menikmati suasana dari kamar atau kapsul Bobo Box dengan lebih nyaman. Kemudian untuk penghematan energi, penerapan untuk IoT tentunya akan membantu hotel mengelola penggunaan energi dengan lebih baik, misalnya dengan memastikan lampu dan juga AC ketika kamar tidak dipakai agar berada dalam kondisi yang tidak digunakan atau padam sehingga menghemat untuk pengeluaran dari segi biaya untuk energi, dari kelistrikan, dan juga dari penanganan ke depannya dari stafnya. Kemudian untuk di poin ketiga yaitu keamanan yang lebih baik. Sensor keamanan dari smart lock yang terhubung dengan sistem IoT memungkinkan pengawasan yang lebih ketat dan akses yang lebih aman terhadap operasional dari staf yang memantau dari kejauhan untuk proses dari tamu ketika melakukan check-in atau check-out seperti dari poin 4 yaitu tentang operasional yang lebih efisien. Teknologi IoT juga memungkinkan untuk otomatisasi berbagai tugas termasuk seperti check-in, check-out atau memesan makanan atau minuman atau untuk pelaporan kegagalan sistem juga kepada staf tanpa harus pergi ke resepsionis. Selanjutnya, untuk kekurangan dari menggunakan IoT sendiri, untuk yang pertama yaitu dari resiko keamanan cyber. Perangkat IoT tentunya rentan terhadap serangan cyber, seperti untuk peretasan pada sistem IoT dapat mengancam pada data pribadi tamu dan juga operasional hotel, sehingga perlu sistem yang bisa menjaga keamanan dan kenyamanan dari seluruh pengunjung dan juga staf dari hotel. Kemudian untuk yang poin kedua, biaya implementasi dan maintenance. Tentunya untuk membangun sebuah perusahaan yang menerapkan teknologi IoT memerlukan investasi awal yang cukup signifikan dan juga biaya pemeliharaan yang berkelanjutan, sehingga tentunya dari pihak hotel perlu mempertimbangkan dan melakukan penganggaran biaya dengan memanfaatkan hasil yang nantinya akan dicapai dari
penerapan teknologi IoT untuk jangka panjang ke depannya. Dan untuk poin ketiga, terkait untuk ketergantungan pada internet, teknologi IoT sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil, sehingga jika terdapat kendala jaringan, tentunya dari pihak perhotelan sudah menyiapkan prosedur seperti manual book atau penanganan lebih lanjut ketika memang ada sistem yang mengalami kegagalan untuk kontrol perangkat tersebut. Dan untuk yang terakhir adalah kompleksitas dari integrasi sistem. Tentunya dalam mengelola perangkat IoT diperlukan juga untuk kompleksitas dari integrasi antar sistem sehingga apabila dari sistem tersebut terdapat kesalahan dalam integrasinya, maka dari pihak hotel tentunya harus menyiapkan alternatif lain juga untuk menangani dari kompleksitas integrasi tersebut. Kemudian slide selanjutnya untuk kesimpulan. Dari materi yang sebelumnya sudah dijelaskan dari saya dan juga rekan-rekan saya, terkait untuk penerapan teknologi IoT, memang ke depannya tidak dipungkiri akan terus mengalami peningkatan dikarenakan dari manusia sendiri tentunya akan terus berinovasi dan berkembang dalam hal teknologi untuk memudahkan dalam aktivitas sehari-hari dan juga membantu pekerjaan. Namun perlu diperhatikan juga untuk penerapan teknologi IoT memerlukan biaya dan perancangan dan juga pemeliharaan yang matang sehingga untuk kompleksitas integrasi antar sistem tersebut akan sesuai dan akan berjalan sebagaimana fungsinya sehingga tidak ada kegagalan yang akan menimbulkan kerugian dari pihak hotel. Kemudian berikut adalah untuk referensi yang kami ambil dan mungkin cukup sekian untuk presentasi dari kami. Terima kasih.